Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi bih. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Laqad qala ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku ma'asyiral muslimin rahimakumullahu jami'an. Mari kita sama-sama mensyukuri nikmat Allah, terutama nikmat sehat dan sempat. Dan untuk itu kita memanfaatkan nikmat sehat dan sempat ini untuk ta'lim. Ini bagian daripada istihda kita, mencari petunjuk kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencerahkan hati kita dan senantiasa memberi petunjuk untuk kita semuanya. Dan mari sama-sama kita memohon doa kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, mudah-mudahan kami diberi ilmu yang manfaat. Banyak orang punya ilmu tapi kurang manfaat. Yang kita pintakan kepada Allah adalah ilmu yang manfaat. Yang kedua, ya Allah, mudah-mudahan semoga rizki kita lancar. Sebab kegiatan apapun tanpa rizki yang jelas juga terseok-seok. Betul apa tidak? Yang banyak ini sebagai sarana kita untuk memperjuangkan agama Allah. Mudah-mudahan lancar Ibu ya, rezekinya lancar, kita jadikan sebagai bagian dari sarana kita untuk memperjuangkan agama Allah. Dan ya Allah, mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah harapan yang baik mengawali ta'lim kita pada kesempatan ini. Ma'asyiral muslimin. Tema kajian pada kesempatan ini akan mengambil bahasan terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan kufurnya umat manusia. Nah, apa saja itu? Jadi ada faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekufuran umat manusia. Ini nanti dilandasi oleh satu ayat Al-Quran di surah An-Nisa ayat 171. Ayat itu nanti menggambarkan apa saja faktor-faktor yang menyebabkan umat manusia itu jadi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akan bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi ilal haqq. Innamal masihu ibnu Maryam rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhman fa aminu billah wa rusulih wa la taqulu thalatha intahu khairul lakum innamallahu ilahu wahid subhanahu ay yakuna lahu walad lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila. Ayat apa tadi? An-Nisa ayat 171. 171-nya. Ayatnya teh ayat 171. Dalam paragraf awal dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ahlal kitab. Kenapa Allah kok menyeru kepada ahlul kitab? Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas itu sepupunya Nabi. Waktu kecil dia didoakan oleh Nabi, semoga anak ini menjadi orang berilmu. Tentu doa Nabi kan luar biasa.
setelah Ibnu Abbas dewasa betul-betul menjadi seorang yang alim, bahkan dia dikenal sebagai mufassirus sahabah, ahli tafsir dari kalangan sahabat. Tiap-tiap generasi itu punya keahlian masing-masing. Kalau Abu Hurairah itu ahli hadis, Ibnu Mas'ud ahli fikih, ya, Imam Syafi'i ahli fikih, Imam Hambali ahli hadis, Abdullah ibnu Abbas ahli tafsir dari kalangan sahabat, Abu Bakar ahli negara, Umar ahli negara, Utsman ahli negara, Ali ahli negara. Bebas. Jadi kaderisasi yang bagus itu jangan semuanya jadi ahli agama. Ya, Perserikatan Muhammadiyah cabang Majenang itu harus cerdas. Oh, si A ini ahli di bidang pemerintahan, kaderlah dia menjadi seorang ahli pemerintahan yang top, markotop. Nah, ini kader Muhammadiyah ahli di bidang pertanian, kaderlah dia di ahli pertanian. Oh, yang ini menjadi ahli imam, kaderlah dia secara maksimal jadi seorang imam. Oh, ini macam-macam, harus begitu. Jangan dipaksakan semuanya harus jadi ahli agama, tidak bisa. Potensi orang itu punya masing-masing. Yang penting jadilah ahli pemerintah yang bertakwa, jadilah petani yang bertakwa, jadilah semuanya bertakwa. Nabi juga begitu mengkadernya. Ternyata Abu Bakar, Umar, Utsman itu memang diproyeksikan bukan menjadi orang ulama, tapi menjadi pemimpin negara. Gitu. Beda dengan Ibnu Mas'ud, beda dengan Ibnu Umar, beda dengan Ibnu Abbas. Proyeksinya memang ke ulama. Nah, Ibnu Abbas, seorang ahli tafsir dari kalangan sahabat, menceritakan makna ahlul kitab itu apa. Ketika ahlul kitab ditafsiri oleh Ibnu Abbas, dia mengatakan ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Dah selesai. Ada yang menambah satu, as-sabi'in. Tapi as-sabi'in ini masih diperdebatkan. Kalau Yahudi, Nasrani pasti ahlul kitab. Apakah ahlul kitab itu muslim? Tidak. Ahlul kitab ya ada yang kafir, ada yang jadi muslim. Loh, apa dalilnya? Ada. Innalladzina kafaru min ahlil kitab. Jadi ahlul kitab itu orang kafir. Jangan ada punya paham ahlul kitab itu Islam. Oh, bukan, belum tentu. Kalau ahlul kitab menjadi muslim ada, tapi ahlul kitab yang bertahan pada keyakinannya yang menjadi orang kafir. Karena Allah mengatakan innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Orang kafir itu ada dua tipe. Tipologi pertama adalah tipologi dari orang-orang yang mendapatkan kitab samawi. Yahudi dapat Taurat, Nasrani dapat Injil, tapi kafir. Wal musyrikin, dan animisme, dinamisme, yaitu yang disebut Hindu Buddha, juga kafir. Tapi kafir ahlul kitab, kafir Nasrani dan Yahudi berbeda dengan kafirnya yang bukan Yahudi dan Nasrani. Dalam bahasan ini maka disebut ya ahlul kitab. Kenapa Allah kok menyeru ahlul kitab? Karena di saat itu ingatase ahlul kitab dapat Taurat, dapat Injil kok kafir. Kan lucu, kan aneh gitu loh. Kalau yang tidak dapat itu wajar. Lah wong dapat kitab dari Allah kok kafir. Maka disuruh Allah, wong sing ulih kitab Allah, wong Yahudi, wong Nasrani sing ulih kitab Allah, kenapa kamu kafir? Itu maksudnya. Maka dipanggil ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, la taghlu fi dinikum, kamu jangan ghulu dalam agamamu. Al-ghulu itu namanya al-mujawazah lil had,
melampaui batas. Ghulu itu melampaui batas. Dalam beragama kita tidak boleh melampaui batas. Ada dua kategori, melampaui batas dalam faham agama atau melampaui batas dalam menilai seseorang. Dalam pembahasan tauhid yang namanya ghulu ada dua kategori. Ghulu dalam faham agama atau ghulu dalam menilai seseorang, memandang seseorang. Nanti akan kita beri contoh semuanya. Kedua-duanya bisa menjadi kufur, Pak. Melampaui batas dalam paham agama bisa jadi kufur. Melampaui batas dalam menilai seseorang jadi kufur. Artinya itu menjadi persoalan yang harus dihindari. Saya lanjut. Apa contohnya melampaui batas? Meskipun tidak sampai kufur i'tiqad, setidaknya kufur amal. Ya. Seandainya tidak kufur i'tiqad, tapi minimal kufur amal. Apa bedanya? Kufur i'tiqad itu yang kafir keyakinannya. Contoh, Allahu tsalatsa, Tuhan itu tiga. Itu kafir keyakinannya. Kita harus mengatakan Allahu ahad. Kok mengatakan Allahu tsalatsa? Itu kafir. Kita harus mengatakan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada yang kuat kecuali Allah. Kok kemudian dia mengatakan kerisku kuat? Kafir. Itu kafir keyakinan. Beda dengan kafir amal, kafir perbuatan. Contoh, dia mengatakan Allahu ahad, dia mengatakan la haula wala quwata illa billah. Pokoknya semuanya Allah segala-galanya. Zakat ya, emong, kafir dia. Tapi kafir perbuatannya. Perbuatan apa? Perbuatan zakat diingkarinya. Itu, Pak. Kafir, tapi kafir amalnya, bukan keyakinannya. Ini bedakan. Seorang muslim yang tidak mau menjalankan syariat Islam kafir, tapi kafir amal, kafir perbuatan. Beda dengan kafir i'tiqad. Nah, ahlul kitab ini bukan sekedar kafir amal, tapi kafir i'tiqad. Karena keyakinannya sudah berbeda dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu. Maka Allah menyatakan la taghlu fi dinikum. Kamu jangan melampaui batas dalam paham agamamu. Bagi umat Islam bisa terjadi melampaui batas meskipun tidak sampai kafir i'tiqad, minimal kafir amal. Contoh begini. Dalam sebuah ayat mengatakan innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah itu tidak suka melampaui batas. Misalkan ada seorang yang berzina, sampel ya, dalam hukum Islam itu fajlidu mi'ata jaldah. Hukumannya apa? 100 kali cambukan. Orang marem lah, 150 baen. Nah, itu melampaui batas. Wong perintahnya mung 100 kok malah 150. Cambuk 150. Itu melampaui batas. Itu kufur. Ingkar namanya perbuatannya. Begitu. Itu sampel kecil. Misalkan Rasul mengatakan bacalah zikir 33 orang marem 1000. Itu kufur. Ingkar namanya, melampaui batas. Itu loh. Karena apa? Ala ibadah wat ittiba. Ibadah itu nyontok. Lah wong sing dicontoni besep mung 33 kok malah 1000 lah. Kemudian alasannya orang marem, Pak. Nah, ini persoalan ibadah itu bukan dasarnya marem dan tidak marem. Itu ghulu namanya dalam agama. Memahami agama nggak boleh seperti itu.
Jangan karena tidak marem kemudian dia seporetnya, tidak bisa begitu. Contoh maning, orang yang meninggalkan salat hukumnya apa? Kafir. Nah, supaya dia tidak disebut kafir, kalau begitu dirapel saja. Itu melampaui batas. Wong Nabi aja nggak perintah begitu, kok malah ngerapel. Ini karepe kepriwe? Itu melampaui batas dalam paham agama. Ada sebuah kisah menarik tentang kisahnya Salman Al-Farisi dan Abu Darda. Pada suatu saat Salman Al-Farisi ziarah. Ziarah apa ziarah? Ziarah itu artinya dolan. Kalau di kita ziarah artinya ziarah kubur, itu keliru. Keliru. Arti ziarah itu dolan. Zurni, mainlah ke rumah saya. Nah, ini kadang-kadang salah paham. Ziarah selalu diartikan ke kuburan, keliru. Nah, pada suatu saat Salman Al-Farisi ziarah, berkunjung ke rumahnya Abu Darda. Di antara sahabat, luar biasa persahabatannya. Kemudian dijamulah selama 3 hari 3 malam. Jadi orang berkunjung itu batasnya 3 hari 3 malam. Setelah 3 hari 3 malam tanya kira-kira balik kapan? Oh iya. Kudu kayak gue, Pak. Kudu. Tapi sebelum 3 hari biarkan, karena memang hak kita untuk menjamu selama 3 hari. Nek wis 3 dina, kira balik kapan mereka? Seminggu maning ora apa-apa. Genah, kayak gue lo. Tapi dalam 3 hari itu harus dijamu. Itu hakul muslim, hakul duyuf, hak tamu. Nah, pada suatu saat Salman ini berziarah, berkunjung ke rumahnya Abu Darda. Nah, selama 3 hari 3 malam itu Salman ini memperhatikan pola tingkahnya Abu Darda. Contoh, ketika dia datang, dijamu pol-polan. Ya, sebagai tamu dijamu tentu menyantap makanannya. Sedangkan dia itu orang gelem nyantap, ditakoni, "Nggih, dari tadi saya kok makan terus begini loh. Jenengan kok orang gelem dar?" Apa kata dia? "Saya sedang puasa." "Batalkan puasanya, makan." Kata Salman, "Batalkan puasanya. Ora pantes nyuguh tamune lahap malah sing di omah puasa. Ora pantes." Kata Salman, "Batalkan puasanya." Dibatalkan oleh Abu Darda. Makanlah dia. Datanglah waktu malam. Apa yang diperhatikan oleh Salman? Kie bocah kit ngisa tekan subuh kok sholat bae. Apa kata Salman? "Nen, Abu Darda, turu rika aja sholat baik." Dumai Abu Darda. Maka tidurlah dia. 3 hari, Bu, sholat terus. Jenengan sholat terus apa ngorok terus? Itu bedanya. Ini Abu Darda itu ketahuan sholat terus. Maka dipenggaklah oleh Salman. Kang, turu rika, turu. Perkara yang ketiga, begitu Salman melihat istrinya mutabadzilah, ngelombrot bojone. Bojone Abu Darda itu ngelombrot banget. Klambine leseh, apek, cemot-cemot. Lah, Salman mengatakan, "Ya Ummu Darda, ki jenengan sih kenapa? Dene leseh temen dadi wong wadon, klambine kok lusuh kaya temen." Apa kata dia? "Inilah saudaramu wahai Salman." Jadi mengatakan kepada suaminya adalah seperti, "Itulah saudaramu. Dia sudah tidak senang lagi dunia. Wis bosan dunia." Oh, jadi nek bosan dunia itu ditafsiri dengan lombrot begitu apa? Jadi nek wis bosan dunia itu ditafsiri dengan urip sing bleketek begitu. Apa kata dia? Fa inna sya'luk, katanya, dia sudah orang dengan dunia. Jadi wis bebah tuku klambi, bebah ngumbahi, bebah adus dean. Tidak begitu. Apa kata Salman?
Ya Abu Darda, inna lillahi haq wa ilaika haq. Allah punya hak, kamu juga punya hak. Maksudnya apa? Fa'ti kulli haqqin haqqah. Berikanlah haknya sesuai dengan porsinya masing-masing. Hak Allah apa? Menyembah, salatlah sesuai dengan waktu yang Allah alokasikan. Wa alaika haq, badanmu, tubuhnya perlu istirahat, istirahatlah. Aja salat baik, turu. Fa'ti kulli haqqin haqqah. Berikanlah hak-hak itu pada porsinya masing-masing. Termasuk li ahlik, hak keluargamu, urusi kayak bojomu melasi, ngelombrot temen uripe. Weh Pak, Bu. Ibu, jadi nek bapake jorna bae omahe. Ora pantes dadi wong lanang ki bojone nglombrot kaya iki. Klambine pada soek, bodol ora dituwa kena. Omahe bapake, Bu. Karena apa? Salman memarahi Abu Darda karena melihat istrinya mutabadzilah, begitu ngelombrot sekali. Nah, cerita ini disampaikan kepada Rasulullah bahwa selama di rumahnya Abu Darda, Salman Al-Farisi sering menggaki dia. Kon aja puasa baik, kon aja sholat baik, termasuk kon ngurusi bojone. Apa kata Nabi? Sodako Salman, sing bener Salman udah Abu Darda. Itu. Jadi jangan hulu, jangan melampaui batas. Mentang-mentang seneng traweh, baik. Menang-menang seneng tahajud, nggak bisa. Tahajud ana waktune, turu ana waktune, maca Quran ana waktune, kerja ana waktune. Lain dengan anak-anak ini, banyak membaca WA daripada membaca Al-Quran. Itu namanya hulu, melampaui batas, ngerusak seperti itu. Tahu? Iya. Hulu fiddin. Jadi memahami agama jangan melampaui batas. Yang halal katakan halal, yang haram katakan haram, yang syubhat juga katakan syubhat. Jangan yang halal dikatakan haram, yang boleh dikatakan tidak boleh, yang tidak boleh malah dikatakan boleh. Itu hulu namanya, melampaui batas. Itu perbuatannya orang-orang Yahudi yang selama ini terjebak dalam kekafiran. Jelas? Jangan, Islam tidak boleh seperti itu. Berikanlah faham itu pada tempatnya masing-masing. Begitu, jelas nggak? Satu, itu namanya hulu terhadap faham agama. Sekarang hulu fis salihin. Hulu melampaui batas dalam menilai seseorang. Nabi manusia atau bukan? Manusia atau bukan? Manusia. Kalau manusia berarti punya sifat manusia. Mana mungkin manusia sifatnya malaikat? Manusia. Soal terjaga dan tidak terjaga itu hak prioritas Allah. Memang bedanya apa? Rasul terjaga, kalau kita jor-joran. Betul apa tidak? Iya. Kalau Rasul salah, diingatkan langsung, Muhammad salah. Lanek jenengan salah, kita salah. Wes. Kan begitu bablas terus salah. Kecuali teman yang memperingatkan. Lah kalau temannya juga menang baik, habis terus. Itu bedanya. Tapi sebagai manusia punya potensi berbuat salah. Bedanya kalau Rasul itu selalu diingatkan. Rasul manusia atau bukan? Manusia atau bukan? Manusia. Berarti punya sifat manusia. Dan Rasul pun bisa berbuat salah. Banyak kesalahan Rasul itu banyak sekali. Tapi langsung diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiai manusia bukan? Manusia. Wali manusia bukan? Manusia. Berarti punya sifat manusia. Nah, kalau itu manusia, letakkanlah derajatnya sebagai manusia. Jangan dilebih-lebihkan. Apa ada yang melebihkan? Ada. Contohnya adalah ahlul kitab ketika mereka melihat Isa bin Maryam. Isa bin Maryam itu adalah manusia, tapi kemudian diposisikan setengah Tuhan, bahkan menjadi anak Tuhan. Jadi melampaui batas dalam menilai orang. Kita tidak boleh seperti itu. Nabi Muhammad pada suatu saat
ketika dia mengatakan sawwu sufufakum, kata Nabi, dan kemudian ada wong sing meneng bae pating belkanteng loh, tidak lurus. Lah kemudian perutnya ditonjok oleh Nabi. Setelah itu dia ngerangkul Nabi, menciumi Nabi. Apa kata Nabi? La tutruni, kamu jangan berlebihan. Ngapain kamu ciumi aku, katanya. Nanti kamu akan seperti orang-orang ahli kitab akhirnya. Nabi pun tidak mau berlebihan. Begitu. La tutruni, katanya. Kamu jangan menganggap berlebihan kepada aku, katanya. Tuh. Begitu. Nabi aja tidak mau dianggap berlebihan. Karena apa? Cara pandang seperti ini nanti akan berlebihan pula. Sejarah awal mulanya Nabi Isa jadi Tuhan karena berlebihan memandang Isa bin Maryam. Dari Nabi berubah jadi malaikat, mungkin dari malaikat berubah jadi anak Tuhan. Jadi memang selalu apa namanya? Bertahap gitu. Nanti ada kisahnya. Bagaimana manusia kok akhirnya mempertuhan? Itu ada tahapan-tahapannya. Contoh misalkan, Bung Karno itu manusia atau bukan? Betul manusia, bukan malaikat. Masyarakat memandang Bung Karno tahun 65 berbeda dengan masyarakat memandang Bung Karno tahun 2020, Pak. Kalau masyarakat memandang Bung Karno tahun 65 sebagai presiden manusia biasa, tapi sekarang sudah nggak seperti itu. Bung Karno sekarang itu sudah menjelma kemana-mana dan meniteskan titahnya. Wah, sudah setengah dewa. Itu berapa tahun, Baru berapa tahun itu? 50 tahun, Bob, kurang lebih. Gimana, Bang? Belum lama. Jangan-jangan nanti Bung Karno di tahun 2050 sudah lain ceritanya. Jadi anak Tuhan. Jangan-jangan begitu. Ini perubahan-perubahan yang mengerikan. Contoh sekarang begini. Wali Songo urip tahun berapa? Ini yang masih sekolah. Tahun berapa, Dek? Wali Songo urip tahun berapa? Hidup tahun berapa? 1400, 1500. Itulah masa-masa Wali Songo. Berarti berapa tahun? Baru 500 tahun, kurang lebih begitu. Oke? Wali Songo di zaman itu manusia atau malaikat? Tidak lebih dengan Ustadz Habib Ghazali lah. Mulai ngaji di mana-mana sama lah. Sama. Wali Songo di zaman itu adalah guru ngaji dari tempat ke tempat lain dan sambil dagang. Bedanya apa? Habib Ghazali orang dagang. Nek mulang ngaji orang dagang, kayak dagang, karo nggak dagangan, kan begitu. Dia mulang ngaji kemana-mana sama. Tetapi 500 tahun kemudian Wali Songo jadi apa sekarang? Jadi dewa sekarang. Didewa-dewakan, betul apa tidak? Siapa yang sudah pernah berziarah ke kubur Wali Songo? Belum pernah, makanya nggak bisa cerita. Ini sudah pernah, makanya bisa cerita. Begitu. Jadi sekali-kali ziarah Wali Songo biar nggak cerita. Begitu caranya. Jadi 500 tahun kemudian posisi Wali Songo sudah berubah. Yang tadinya manusia sudah menjadi seorang dewa penyelamat. Betapa tidak? Begitu banyaknya orang menangis-nangis di kuburan Wali Songo. Betapa banyak orang bertabarruk meminta berkah kepada Wali Songo. Dan pada saat Wali Songo hidup belum ada kenyataan itu. Kenapa tidak ada waktu itu? Kalau memang sama, kenapa tidak terjadi? Betul apa tidak? Kok terjadinya setelah ratusan tahun? Karena itulah mengerikan sekali itu. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi nanti tahun 2200. Wali Songo itu jadi apa kira-kira di mata masyarakat? Saya tidak ngerti itu. Nah, mulane gambare Ahmad Dahlan di awal-awal perserikatan diharamkan untuk dipajang.
Awal-awal diharamkan, nggak boleh karena khawatir. Meskipun sekarang sudah tampak lebih muda sekarang ya. Sekarang maco banget gambarnya. Wow, keren itu. Kan begitu yang tayangkan kan? Bukan Ahmad Dahlan tua, tapi Ahmad Dahlan muda. Sekarang itu gambarnya. Itu pernah diharamkan oleh Tarjih, nggak boleh dipasang karena khawatir. Tapi kemudian pembinaan akidah di Muhammadiyah terus kuat. Dan akhirnya tanwir demi tanwir diperbolehkan sekarang gambarnya dipasang lagi. Itu sudah pernah bolak-balik dilarang, boleh, dilarang, boleh. Pernah terjadi begitu. Karena khawatir. Nah itulah yang terjadi. Nah, ma'asyiral muslimin, hulu fi sholihin, melampaui batas memandang orang-orang soleh bisa mengakibatkan kufur. Contohnya ahlul kitab yang dulunya melihat Isa sebagai nabi sampai sekarang berubah menjadi anak Tuhan. Hulu, melampaui batas. Kalau suatu saat jenengan memandang Ahmad Dahlan sebagai apa kira-kira? Dewa, namanya kufur. Jelas nih kok? Nah, kalau memang Wali Songo itu adalah guru ngaji, ustadz, kiai di zamannya, harusnya tidak berubah. Sampai sekarang pun kita katakan sebagai ustadz, guru ngaji. Kenapa berubah statusnya? Itu namanya ghulu, melampaui batas. Itulah kekufurannya. Jelas betul? Nah, kisah. Ini kisah. Ya. Mungkin panjenengan pernah membaca surat Nuh ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yahutha wa ya'uqa wa nasra. Artinya apa? La tadharunna alihatakum. Hei, kalian jangan lupakan itu pepundenmu. Tahu pepunden? Pepunden teh naonnya sunaknya ya, pepunden tehnya. Anu dipundi-pundi katanya. Dipundi-pundi, diagung-agungkan. Jangan kau lupakan itu yang kau agung-agungkan. Siapa? Wadda, Suwa, Yahud, Ya'uq, Nasra. Manhum, siapa mereka? Asma as-salihin. Ternyata itu adalah ustad-ustad di zaman Nabi Nuh. Jadi Wadda, Suwa, Yahud, Nasra itu adalah orang-orang salih atau para ustad di zaman Nabi Nuh. Kemudian setelah ratusan tahun berubah statusnya jadi ustad, akhirnya jadi pepunden. Setelah jadi pepunden, ujung-ujungnya apa? Disembah. Jadi jangan kaget kalau panjenengan nanti di tahun 2200 kuburan Wali Songo sudah menjadi tempat tawaf. Jangan kaget. Karena itulah yang terjadi pada orang-orang soleh sebagaimana yang disebutkan dalam surat Nuh tadi itu. Itu namanya apa? Hulu, melampaui batas. Jadi adik-adik, sekagum apapun sama cinta Laura, jangan melampaui batas. Dia adalah manusia. Selesai. Sehebat apapun kamu ngefans sama Bagus Kahfi, ya, atau sama Ronaldo, tetaplah dia adalah manusia. Jangan melampaui batas. Sekagum apapun kita sama seorang profesor, kiai haji langitan, misalkan gitu ya, tetaplah sebagai manusia. Kagumnya jangan melampaui
batas. Jangan merubah persepsi. Manusia seperti Tuhan. Manusia seperti malaikat, nggak bisa. Disinilah pentingnya pendidikan. Kurang apa Kiai Haji Profesor Dr. Yunahar Ilyas? Kurang apa, Pak? Kiai Haji Profesor Yunahar Ilyas itu digadang-gadang menggantikan siapa ketua PP-nya? Haidar Nasir di muktamar besok. Itu digadang-gadang menggantikan posisi Haidar Nasir, dan itu kuat di internal. Kalau pemilihan ketua itu kan tidak terpengaruh oleh masyarakat, yang memilih internal. Tidak harus nomor 1. Contohnya Pak Kuswan Hasan itu nomor 4, tapi jadi ketua, no problem. Jadi oleh internal PP, nanti setelah terjadi tim formatur, itu Profesor Dr. Yunahar Ilyas itu digadang-gadang menjadi ketua PP menggantikan siapa? Haidar Nasir. Tapi Allah berkata lain, akhirnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau di kalangan sebelah, wah, temenan, Pak. Karena memang keilmuannya, harismanya luar biasa. Tapi di Muhammadiyah dipandang tetap sebagai manusia. Hormat, tapi tetap manusia. Kita posisikan kehormatan itu, tapi tidak melampaui sebagaimana haknya manusia. Karena apa? Kita khawatir menjadi ghulu fis sholihin, melampaui batas dalam memandang orang-orang soleh. 2 faktor tadi Bapak Ibu sekalian. Pertama, melampaui batas dalam memahami agama bisa menjadi kufur. Dan melampaui batas dalam menilai orang-orang soleh juga bisa menjadi kufur. Yang benar bagaimana? Fahamilah agama sesuai dengan teksnya. Ketika Nabi mengatakan A, jangan rubah menjadi B. Ketika Nabi mengatakan B, jangan rubah menjadi C. Itu nanti hulu. Itu memahami agama sesuai dengan teksnya. Jangan melampaui batas. Dan juga memandang orang-orang saleh tidak boleh melampaui batas. Artinya apa? Posisikan manusia itu pada porsinya sebagai manusia. Soal dia ustadz, kiai haji, wajar. Itu ada penghormatan. Tetapi penghormatannya tidak melebihi kapasitasnya sebagai manusia. Supaya apa? Supaya tidak terjadi ghulu fis sholihin. 2 faktor itulah yang menyebabkan ahlul kitab itu, orang Yahudi dan Nasrani itu menjadi kafir, karena mereka melampaui batas dalam memahami agama dan melampaui batas dalam memahami orang-orang saleh. Maka ayatnya mengatakan wala taqulu 'alallahi ilal haq. Janganlah kalau kemudian mengatakan atas nama Allah kecuali kebenaran. Isa bin Maryam itu adalah manusia, seorang nabi. Ya betul, memang dicipta tanpa ayah. Nggak usah kaget. Lebih hebat lagi Adam, tanpa ayah, tanpa. Nggak usah kaget. Ana menungsa kok tanpa ayah, ada ibunya. Adam tanpa bapak, tanpa. Terus Hawa, kok kenapa tidak jadi anak Allah ya? Kok Isa bin Maryam? Lebih hebat mana penciptaan Adam dengan Nabi Isa? Kalau Nabi Isa masih punya ibu, kalau lebih hebat Adam, kenapa Adam tidak dijadikan sebagai anak Tuhan? Itulah persoalannya. Jadi kita usah kaget. Karena apa? Badi'us samawati wal ardh. Wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Wah, usah kaget. Bagi kita umat Islam nggak kaget. Karena apa? Sudah ada manusia yang lebih hebat lagi dicipta tanpa bapak, tanpa ibu. Kan begitu ya? Itulah. Jadi tidak usah berubah-ubah. Nabi Isa is Nabi Isa. Nabi Muhammad is Nabi Muhammad.
Jangan merubah-rubah statusnya. Apa menjadi wakil Tuhan? Tidak. Tetap dia sebagai Nabiullah. Nah, karena faham yang berlebihan itu adalah bisa merusak terhadap keyakinan, dan itulah sebab terjadinya kekufuran. Kapan terjadinya kekufuran? Setelah selang lama. Bung Karno sudah mulai berubah statusnya. Dari seorang proklamator sekarang sudah menjadi titisan dewa. Mengerikan. Kalau tidak ditanggulangi berbahaya. Makanya di Muhammadiyah di stop pemahaman seperti itu. Gitu, karena apa? Khawatir nanti terjadi hal-hal yang sangat mengerikan. Ma'asyiral muslimin, hadis yang terakhir yang akan kita sampaikan adalah hadis tadi yang saya sampaikan, dikutip oleh Imam Bukhari. La tutruni kama atratin nasara ibna Maryam, innama ana abdun faqulu abdullah wa rasuluh. Kamu jangan berlebihan melihat Muhammad. Kamu jangan berlebihan memposisikan Muhammad. Karena apa? Nanti kalau kamu berlebihan memposisikan saya sebagai Muhammad, nanti akan terjadi sebagaimana orang-orang Nasrani memposisikan Isa bin Maryam. Karena berlebihan. Maka katakan oleh kalian, saya ini manusia dan Rasul Allah. Begitu. Jadi kita tidak boleh melebihi daripada itu. Dalam rangka apa? Mengantisipasi munculnya apa? Berlebihan atau ghulu fis salihin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang dapat saya sampaikan. Temanya masih ada waktu untuk kita diskusi. Monggo silakan kita buka untuk yang diskusi. Nanti kita sepakat isya'nya diakhirkan insyaallah. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sodikun dari Baitul Istiqomah. Pertanyaan saya tentang orang-orang yang sudah meninggal nanti akan ditimbang amal perbuatannya, jelek buruknya ditimbang. Dan kalau timbangannya sama beratnya akan dikemanakan orang tersebut, Pak? Jawabannya. Apakah kan ada yang seimbang buruk dan baiknya akan di surga apa akan di neraka? Lah nek anget kabeh. Timbangane anget kabeh. Begini, Pak. Pada suatu saat timbangan terjadi. Kemudian anget, ya. Apa kata Allah? Hal min abdin, apakah ada sesuatu yang diperbuat oleh hamba ini mengakibatkan orang itu kecewa? Ada. Sana pojok ngomong, ya gue, itu dulu pernah dia mencaci maki saya. Oke. Atau yang pojok mengatakan, iya Pak, Taimien Pak pernah mencaci maki saya. Apa? Kata Allah, sejauh mana kerelaan Anda? Saya tidak rela. Lah, kemudian pahalanya orang ini ditukar dengan dosanya dia. Ambil dosanya orang yang dicaci maki, ditukar dengan pahalanya orang yang mencaci maki. Tertukarlah dia. Oke. Pojok, ya Pak, saya juga Pak. Apa? Dia pernah menempeleng saya katanya. Pak, mulai ketahuan itu terakhir sendiri itu. Pada saat anget, ternyata anak-anak sing dikecewakan. Dia pernah menempeleng saya, bahkan pernah melukai saya. Apa kata Allah? Ambil dosanya dia, tukar dengan pahalanya dia. Akhirnya habis. Faturuha ila jahannam. Nasibnya sing kudune mau mung swarga imbang malah enteng prenteng. Gue nyarutang karena dia suka mencaci maki, melukai orang lain. Itulah yang namanya apa? Al-muflis, bangkrut. Tadinya anget Pak, tapi ternyata ada yang kecewa, waktu udah dikenteng. Maka inilah orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut adalah orang yang menghadap Allah dengan seluruh pahalanya, seneng banget dia akan masuk surga karena banyak pahalanya. Bareng dikoreksi lagi, anak sing kecewa. Akhirnya
dosanya orang-orang yang kecewa ditukar dengan pahalanya dia. Ngasih enteng perenteng, habis se'et. Tahu se'et? Close. Fatur hofinnar, lempar ke neraka. Meskipun awalnya anget, akhirnya orang anget, Pak. Itulah nasib seorang manusia. Jadi hati-hati mulut kita ya. Tidak boleh mencaci maki orang, tidak boleh melukai orang, tidak boleh merendahkan orang. Nanti kalau ada orang yang kecewa, dia akan menuntut di hadapan Allah. Pahala kita akan ditukar dengan dosa dia. Nauzubillah. Hati-hati. Begitu, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebentar nggih, ini ada surat cinta. Assalamualaikum. Mau tanya tentang puasa beberapa hari di bulan Rajab dengan fadilah-fadilah yang akan didapati. Nah, intinya begini. Ciri-ciri hadis palsu itu adalah sesuatu yang tidak berimbang. Contoh, puasa sedina pahalanya 30 tahun. Ora imbang. Kuwi ciri-ciri hadis palsu itu. Jadi semua hadis yang menceritakan puasa istimewa di Rajab semuanya palsu. Tidak ada yang sahih. Hadisnya palsu. Silakan Anda puasa di bulan Rajab, tapi biasa Senin Kemis, Ayamul Bid, Dawud, bukan puasa khusus di bulan Rajab. Semua hadis yang menceritakan kekhususan puasa di bulan Rajab, hadisnya palsu. Sepakat ahli hadis. Nek ora sepakat karena dia bukan ahli hadis. Ahli hadis sepakat, ngerti. Anu orang ngerti, orang sepakat. Ahli ekonomi orang sepakat. Yang sepakat ahli hadis saja. Pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan muhrim? Muhrim itu orang yang berpakaian ihram. Orang yang memakai pakaian ihram itu namanya muhrim. Lah kae Pak maksudnya sing ora oleh dinikahi. Oh, itu bukan muhrim, tapi mahram. Aja keliru. Kalau muhrim orang yang berpakaian ihram, kalau mahram yang haram dinikah. Siapa saja yang dianggap muhrim, ya laki dan perempuan, ketika memakai pakaian ihram ya muhrim semuanya. Kalau yang dimaksud mahram, ya itu kan ada hurimat alaikum ummahatukum dan seterusnya, itulah mahram. Ya. Apakah suami istri itu mahram? Nek mahramnya orang bisa dinikahi. Kepriwe sih? Namanya mahram itu haram di nikah. Lah, suami istri haram bah halal di nikah? Ya bukan mahram, namanya gimana sih? Capek deh. Kan sederhana itu. Iya gimana sih? Berdasarkan putusan tarjih Muhammadiyah, bagaimana sholat tarawih yang benar? Yang benar yang sesuai dengan tuntunan. Gimana sih? Dia tarjih memilih 4-4-3 itu pilihan, tetapi tarjih tidak mengakui, tidak menganggap itu yang terbenar, enggak. Pilihannya itu yang benar banyak, seperti as-salatu mathna mathna, salat tarawih kuwi rong rakaat itu benar juga, tapi tidak dipilih oleh. Lalu kakek pilihan yang milih hiji bae lah, apa loro terserah. Saya sebagai orang tarjih juga tidak mengapa ketika dipraktekkan 2-2 dan seterusnya, itu hadisnya lengkap, tetapi tarjih sampai hari ini masih memilih 4-4-3. Bukan berarti yang lain tidak benar, itu pilihan tarjih. Wah banyak ini, tentu rampung-rampung. Bagaimana salat subuh yang benar? Ya 2 rakaat.
Dan bagaimana menurut 4 mazhab? Semua 4 mazhab salat subuh 2 rakaat. Hah? Kalau memang tanya kunut, kenapa nggak disebut kunut di sini? Orang kepenak. Kalau yang ditanya kunut, kenapa nggak disebut di sini? Pun dari takon, gimana hukumnya kunut? Selesai. Tidak takon, bagaimana sholat subuh? Ya udah rakaat lah. Gimana sih? Kan begitu? Kan begitu. Apa hukum kunut? Kunut hukumnya sunnah. Selesai. Selesai. Tapi di semua sholat, bukan hanya di waktu subuh. Selesai. Jangan berubah. Kalau diwajibkan, hulu. Kunut wajib hulu, melampaui batas. Kunut haram hulu. Biarkan pada posisinya saja. Jelas? Seperti itu. Itu masalah pilihan saja kok. Nyong ora kunut, kan itu pilihan Anda. Hidup ini pilihan kok. Kan begitu? Milihlah. Oke. Ini sudah. Kasihan deh. Seperti mau dikasihkan ya gak bagus gitu loh. Kertas disiapkan gitu. Soekan kok. Miskin ada. Lah untung jawabannya sempurna lah kok. Jawabannya boleh. Tidak. Assalamualaikum waalaikumsalam. Allah Subhanahu wa taala adalah yang menghidupkan dan mematikan. Terus hamba yang saya tanyakan. Yang saya tanyakan adalah santet dan sejenis sihir lainnya dapat mematikan hambanya. Oh tidak. Tidak. Santet sihir tidak bisa mematikan. Nabi Muhammad disantet tidak mati. Saya hampir disantet tidak mati. Tahun 2012. Tahun 2012 tidak mati. Yang mematikan Allah. Begitu. Santet itu semakin penyakit, seperti penyakit. Tapi penyakit ruhaninya yang kena. Kalau itu kan penyakit coronavirus itu. Fisiknya, kalau ini ruhaninya yang serang. Oh tidak mematikan. Jangan khawatir. Makanya kalau mau tidur berta'awudzat, wudulah. Insya Allah nih kalau adik-adik kalau mau tidur wudu, sholat witir saja. Nanti kalau malam ingin tahajudlah, nggak usah witir lagi. Terhindar dari santet. Yakin itu. Udah saya lakukan itu bertahun-tahun. Kecil. Santet itu perkecil. Oke? Santet tidak bisa mematikan. Sholawat nariyah hukumnya bagaimana? Haram. Kok bisa? Dengarkan kata-kata saya. Sholatan kamilatan wasallim salaman tamatan tunjina. Betul? Tunjina. Mana ada sholawat menyelamatkan dari api neraka? Gila apa? Tidak ada. Yang menyelamatkan dari api neraka tauhid, bukan sholawat. Artinya dipahami. Bersolawat kepada Nabi, sholat yang sempurna, sholawat yang bisa menyelamatkan dari api neraka. Mana ada konsepnya? Syirik hukumnya. Syirik besar. Batal amal solehnya. Mengerikan ini. Meskipun ini hanya berani saya ngomong di komunitas Muhammadiyah. Karena kalau enggak diserampangi saya. Loh, saya tahu diri juga. Syirik hukumnya. Itu seperti mengatakan tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Syirik besar. Loh, kok bisa? Mari kita telusuri ya. Tawassalna bi bismillah. Aku bertawasul dengan bismillahirrahmanirrahim. Mungkin karena itu Al-Qur'anul Karim. Wa bil hadi. Al-hadi itu apa?
bukan petunjuk, sang petunjuk. Ingat, Al-Hadi itu Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama Allah yang tidak boleh disifatkan kepada makhluknya. Kenapa disebut wabil hadi Rasulillah? Berarti Asmaul Husna disandangkan kepada Nabi. Berarti Nabi adalah sang maha petunjuk. Menyaingi Allah, syirik hukumnya. Syirik besar. Jadi tidak hanya sekedar senang-senang, tidak. Loh, artinya dulu. Nek ngerti sih. Kecuali kalau begini, wa bihadi Rasulillah, dengan petui wa bil hadi. Al-hadi itu adalah Asmaul Husna, milik Allah yang tidak boleh disandangkan kepada siapapun di dunia ini. Hanya Allah yang berhak menyandangnya. Kenapa Asmaul Husna disandangkan kepada yang lain? Banyak. Kalau panjenengan membaca manaqib atau membaca kitab Al-Barzanji itu, banyak kata-kata yang Asmaul Husna disandangkan kepada makhluk. Itu tidak boleh. Itu sama mengatakan begitu, engkaulah segala-galanya. Itu seakan-akan pacarnya ini, betul apa tidak? Syirik itu. Jangan dikira itu. Kalau mau mengatakan engkaulah segala-galanya pada Allah, bukan kepada manusia. Maka saya katakan, secinta-cinta apapun kepada manusia, batasilah. Cinta itu tidak ada abadinya di dunia ini. Nanti banyak kecewanya. Seorang wanita, cintailah lawannya maksimal 50% saja. Kalau perlu 30%. Jangan mencintai manusia melebihi haknya kepada Allah. Nanti kecewa. Betul apa tidak? Karena apa? Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Cinta yang paling sempurna hanya untuk Allah. Jadi cinta pada pacarnya, cinta pada suaminya, cinta pada istrinya, cinta pada anaknya tidak akan pernah mungkin melebihi cintanya kepada Allah. Nanti kecewa kamu. Ya. Jangan dicintai laki-laki sepenuhnya, kecewa nanti. Begitu juga jangan cintai perempuan sepenuhnya. Mabok nanti kau. Berilah sedikit saja, cukup. Begitu caranya. Kenapa? Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Cinta yang paling hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat nariyah hukumnya syirik. Karena apa? Menganggap salawat itu menyelamatkan. Mana ada? Yang menyelamatkan itu bukan salawat, tapi tauhid. Indoor. Hanya di sini, tidak di sana, tidak. Apa sih ya? Hulu dalam batas aurat. Apa ya maksudnya ya? Apakah cadar berlebihan karena batas aurat? Kan sudah jelas dalam Al-Quran atau Al-Hadits. Kalau dalam Al-Quran malah cadar diwajibkan. Yudnina alaihinna min jalabibihinna. Malah cadar pemahamannya. Justru yang membuka wajah maka bukan aurat, tapi hadisnya Asma. Ya Asma, innal mar'ata idza balaghatil mahid la tasluh illa hadza wa hadza. Wahai Asma, wahai saudaranya Aisyah, wong wadon awewe. Gitu ya. Kalau sudah haid tidak boleh membuka kecuali hadza wa hadza, kecuali muka dan telapak tangan. Itu yang mengecualikan wanita tidak pakai cadar. Tetapi kalau Al-Quran justru pakai cadar. Yudnina alaihinna min jalabibihin. Hendaknya engkau menutupkan jilbabmu ke seluruh tubuhmu. Malah cadar kalau Al-Quran. Iya dong. Kalau pegang Al-Quran lo ya, kalau memahami Al-Quran. Tapi kalau pakai hadis Asma tidak, hanya muka dan telapak
tangan. Itu kajian fikih. Tetapi tarjih memilih hadisnya asma. Tidak menjadikan Al-Quran sebagai dasar niqab. Namanya niqab ya. Sekarang kan ada namanya niqab sekuat. Pasukan cadar. Itu yang menjadi ketuanya adalah mantan istrinya Kaisar. Yang gitu. Yang joget itu di Indosiar itu istrinya, Kaisar ya. Itu kan bercerai kemudian istrinya sekarang menjadi ketua niqab sekuat, pasukan cadar. Itu sudah di 4 negara. Indonesia, Malaysia, Hong Kong dan Taiwan. Itu jumlahnya sekitar 5.000 6.000 pasukan cadar itu. Ada sekarang sudah. Ya aneh-aneh lah gitulah. Enggak apa-apa. Jadi begitu, Dek. Jadi kalau cadar itu justru dalilnya Al-Qur'an. Tetapi kalau aurat kecuali muka dan telapak tangan dalilnya apa? Hadisnya Asma. Begitu. Ada lagi yang tidak pakai? Ya, silakan. J, bismillah. Karena yang menciptakan orang yang tidak tahu agama, sehingga kalau direnung-renungi kok seperti menuhankan negeri ini. Mudah-mudahan orang yang bertauhid tidak terpengaruh dengan lagu itu, meskipun dinyanyikan lagu itu. Karena innamal a'malu binniyat. Kalau hatinya terpengaruh, masuklah ke dalam ghulu. Tetapi kalau hatinya tidak terpengaruh, mudah-mudahan tidak menjadi masalah. Apakah warga Muhammadiyah suka nyanyi itu? Kan gitu ya. Lagi pula kan bukan lagu wajib. Ya, betul apa tidak? Lagu wajibnya kan Karu Indonesia. Itu lagu wajib. Begitu Pak. Karena yang menyanyikan orang bertauhid, mudah-mudahan tidak terpengaruh. Saya khawatir kalau orang yang tidak bertauhid itu bisa terpengaruh. Karena liriknya itu memang hulu gitu, melampaui batas. Nah, sesuai tauhid ya kena. Nah, itulah yang mengerikan kata-kata itu. Karena dulu yang menciptakan lagu itu orang yang tidak paham tauhid. Kalau paham tauhid digubah kata-katanya gitu. Mudah-mudahan kalau itu dinyanyikan oleh orang yang bertauhid tidak terpengaruh oleh kata-kata itu. Itu harapan kita. Karena semua itu ukurannya dalam hati masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ada. Ya. Kalau misalnya namanya itu menggunakan asma Allah itu boleh atau tidak? Kalau munfarid nggak boleh. Namanya siapa? Ar-Rahman, nggak boleh. Itu nama Allah. Bagi harusnya dikasih tambahan Abdurrahman. Artinya hambanya Ar-Rahman. Namanya apa? As-Salam. Tidak boleh. Yang ada adalah Abdus Salam. Boleh menggunakan asmaul, tapi jangan munfarid, jangan sendirian. Harus ada pasangannya supaya berubah artinya. As-Salam dengan Abdus Salam itu berbeda. Kenapa? Kan udah ngaji sekarang. Nah, kalau belum tahu, ya biarkan saja maqad salaf yang sudah lewat. Berubahlah sekarang namanya. Digantilah jangan Assalam siapa? Abdus Salam, misalkan begitu. Itu dosa enggak? Dosa. Setelah tahu kok kemudian bangkang, dosa. Ya udah tahu kok bangkang. Begitu. Ada lagi? Silakan, ada lagi? Ya. Terakhir. Ya. Pada umumnya kalau ada orang meninggal dunia yang akan dibawa ke makam, Pak Kajim kan bilang sama Kak Dia Kajim, Dulur, mayat ini saya ini, mayat ini saya ini, saya. Nah, sedangkan orang yang mati tersebut hidupnya berkelimangan di dunia maksiat. Ya, kebetulan dulu saya punya tangga ada di rumah yang kajian masih seprofesi orang tua
Ya salah Erika. Nek wong ora gelem, saya mboten gena-gena kok. Nah, makanya sekarang di warga kita mempelajari, nggak usah ada kata-kata seperti itu. Kenapa sih harus seperti itu? Emang itu diajarkan Nabi? Enggak. Adanya begini aja. Hadirin hadirat, pilih wonten hak anak Adam kalian almarhum, piutang-piutang monggo hubungi keluarga. Selesai dengan mengucapkan bismillah ala millati Rasulillah, monggo diangkatkan. Gak usah ada gitu lah, ngapain? Merepotkan. Sudah, nggak usah ada begitu-gituan. Mulai di warga kita hilangkan kata-kata itu. Nggak usah jawab juga. Nggak usah jawab, ngapain jawab? Nanti dikira sombong gimana? Apa? Dikira sombong gimana? Makanya Pak Kayimnya jangan ngomong kayak gitu, Pak Kayim. Tuh loh. Jangan ngomong kayak gitu. Salah-salahnya nyerahkan ke Kayimnya. Wong kan dhewe amplop wis meneng. Urusi dewek begitu. Enggak usah ngomong kayak gitu, kenapa sih? Kok dadak anak saya mboten, siapa yang ngajar seperti itu? Enggak usah begitu, kenapa sih? Kalau mau doain saja. Kalau enggak ya sudah. Gitu loh, supaya kita tidak terlatih menjadi orang bohong. Betul apa tidak? Wong genah-genah mati nih anu kendap. Masa dikatakan saya? Lah, supaya tidak terjadi kegaduhan, Kayimnya ora usah ngomong saya nopo, mboten meneng bae lah. Kenapa sih ngomong kayak gitu? Saya pernah itu ya, saya sebelum bilang ini matinya dalam saya ngomong benar. Ya. Nah, itu biasanya mengeluarkan kayak gadis gitulah. Jadi Rasul dulu katanya belum mau mensolatkan kalau yang tadi di situ belum mengatakan kalau mayit ini saya. Lah itu pemalsuan hadis namanya. Yang benar Nabi tidak akan nyolati kalau utangnya belum ada yang tanggung jawab. Jangan diplesetkan. Itu kan pemelesetan namanya. Memang benar, nyora gak nyolati nek utangnya gie urung disarutang. Maka ada seorang sahabat, ya Rasulullah, saya bertanggung jawab. Maka Rasul menyolati. Itu yang benar. Jadi bukan Rasul nggak mau menyolati sebelum ada kata-kata saya nopo boten. Itu plesetan namanya. Begitu. Lah wong jenengan sudah ngaji Kayimnya orang ngaji gelem-gelem. Ya silakan. Ini maaf sedikit, saya pernah membaca hadis bahwa suatu ketika ada hadis lewat, ada hadis lewat. Ya. Maka ada seorang sahabat yang mengatakan dia itu mayit bagus. Maka kata Rasul wajibah. Nah, kemudian ada yang kata wajibah itu apa? Wajib. Artinya ketika dia memang bagus, wajib masuk surga. Maka ada lagi mayat yang lewat. Itu mayit jelek, orang itu jahat. Kata Rasul wajibah. Maka ditanya wajibah apa? Wajibah itu wajib bahwa ketika ada orang yang menyaksikan bahwa dia orang jahat, maka dia wajib masuk neraka. Barangkali dengan hadis inilah mereka mengatakan bahwa saya untuk mendaulat. Tapi kan aku tidak mau dengan didaulat baik atau jahat karena aku lebih tahu dengan perbuatan itu. Barangkali itu inilah yang saya tahu. Terima kasih. Mohon maaf Bang Abdul. Jangan memaksa orang mendaulat. Saya artinya barangkali demikian, Pak. Gini, suatu saat ada seseorang mati dalam berperang. Bayangkan, tidak ada orang yang mati seindah, sehebat orang yang mati dalam perang fisabilillah. Betul? Syahid itu loh, syahid itu. Semua sahabat mengatakan, syahid, syahid. Betapa senangnya. Itu artinya semua orang bersaksi bahwa dia saya. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Apa kata Rasulullah? La, tidak, dia buruk. Dewekan pun berani Rasulullah mengatakan. La, dia bukan syahid. Finnar, sebaliknya dia masuk neraka. Kaget semua sahabat. Orang mati dalam membela agama Islam, mati dalam peperangan, melebur neraka. Apa sebabnya? Ternyata apa? Bukan. Dia hulul fi aba'ah. Sebelum berperang dia nguntet. Tahu nguntet?
Apa nguntet? Tahu nyolong? Nyolong kowe gede, nek nguntet kowe cilik. Pak, ngutil. Ternyata sebelum berperang dia ngutil aba'ah. Aba'ah itu selendang, Bu. Aba'ah. Selendang itu yang sering dipakai itu sorban. Sorban kuwi regane Rp2. Rp2 kuwi 8.000 rupiah. Gara-gara nyolong sorban seharga Rp8.000 menggugurkan mati syahidnya dalam membela agama. Lah, kata Nabi, neraka. Ya Rasulullah, orang sehebat ini mati karena dia nyuntet sorban harga seharga. Lah, nyolong seharga Rp8 dia mlebu neraka. Dan nek 1.000 2 miliar 3 miliar masuk apa kira-kira? Iya Pak. Jadi untuk kesaksian harus jelas. Nek elek ya elek, apik ya apik. Begitu, nggak bisa dipaksa. Anu elek, dengar kita ngomong iya, orang kepenak. Sekepriwe kadang-kadang. Itulah ketidakjujuran dalam hidup di dunia. Nah, supaya tidak dipaksa-paksa, sebaiknya Pak Kayi ora usah anak acara-acara sae nopo mboten. Tutup kata-kata itu sudah. Mulailah dari Muhammadiyah. Ora. Pak Kayi pesan, makanya mboten usah anak kata-kata saya mboten nggih. Cukuplah kita tahu semuanya kok. Itu bukan syarat rukun ngurusi mayit kok. Hehehe aja itu kayak gitu. Gitu. Ya. Jadi kita bicara agama harus jelas. Al-haq huwal haq wal batil huwal batil. Yang benar-benar yang hak hak, yang batil batil. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah kita lanjutkan nanti pada pertemuan yang akan datang. Insyaallah. Mari kita akhiri dengan doa kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.